Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Seman Sabah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ulil Albab, akan membawakan program baru di SMA Negeri 1 Bantarujeg yaitu Sain Podcast atau Seman Sabah Bincang Santai. Ini merupakan pertama kalinya Seman Sabah atau SMA 1 Bantarujeg mengadakan podcast ya. Nantinya di podcast ini akan diisi oleh orang-orang yang wah luar biasa. Dan tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendatangkan orang yang luar biasa. Di depan saya sudah ada sosok yang luar biasa. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. beliau ini adalah Kepala SMA Negeri 1 Bantarujeg. Alhamdulillah mendapatkan kepala SMA yang luar biasa SMA Bantarujeg ini ya Pak ya. Damang Bapak, Damang. Saya alhamdulillah kumaha Alhamdulillah, samulihna. alhamdulillah saya Pak. Dicampur-campur Pak ya Pak bahasanya biar Ya, santai lah ini ya, santai biar ya. santai aja Pak Heeh. ya. Aduh, suatu kehormatan Pak bisa menjadi host dengan narasumber Bapak gitu ya. Ada dikdukser gitu Pak ini. Rasanya luar biasa Pak. Alhamdulillah. Aduh. Ini Pak, spot baru. Ini ya, saya langsung aja nih ya, spot baru di SMA Bantarujeg. Podcast lagi Pak yang sedang ngetren-ngetrennya sekarang ini. Motivasinya Bapak membuat podcast ini apa sih Pak? Sehingga membuat yang wah amazing ini buat semuanya ini. Ya baik, terima kasih Pak Ulil. Saya mendapat kesempatan untuk bisa berdiskusi atau berbincang dengan podcast SMA Negeri 1 Bantarujeg ini yang perdana ya. Iya, perdana Pak. Eh, Motivasi saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bantarujeg beserta teman-teman ya para guru, siswa, termasuk juga komite. Kita menginginkan agar SMA Bantarujeg ini eh, hiber, ya. Iya, Hiber itu hebat, kemudian hebat, kemudian juga inovatif, inovatif, ya, kemudian berprestasi, berprestasi, entrepreneurship dan entrepreneurship religius, dan religius. Oke, ya. hiper ya. Nah, sehingga bagaimana mengimplementasikan keinginan ini Hmm. agar dengan segera SMA Bantarujeg ini bisa lebih segera naik level ya Iya, dari iya, berbagai prestasi gitu, termasuk iya, sarana prasarana pembelajaran. iya betul. Seperti diketahui bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini kan memerlukan inovasi, ya, Hmm. memerlukan inovasi Iya, cara mengajar, teknik mengajar atau model mengajar, termasuk mungkin fasilitas-fasilitasnya. hmm. Nah, podcast ini kan salah satu pilihan ya Iya, iya betul. untuk dijadikan media pembelajaran Hmm. jarak jauh. Hmm. Nah, kita bisa nanti para guru, siswa di samping mengembangkan bakatnya ya dalam bidang podcast ya, Hmm. YouTube misalnya nanti YouTuber juga terutama podcast ya. Ini di samping nanti mereka mendapatkan pembelajaran dari konten-konten yang disiarkan, ya, Hmm. juga sekaligus berlatih untuk menjadi host ya, jadi Iya, penyiar begitu, iya. untuk jadi narasumber juga. Mereka bisa mengkomunikasikan apa yang sudah mereka miliki. Nanti di sini areanya nih, di sini Iya, iya. tempatnya. Sehingga nanti murid-murid kita akan lebih punya wadah lah untuk berekspresi Hmm. ya. Jadi bukan hanya menerima pembelajaran, tapi dengan mereka mengkomunikasikan itu dalam teori belajar ya. Kalau mereka sudah bisa menjelaskan atau sudah bisa mengkomunikasikan, itu artinya dia sudah 70% menguasai dengan materi. Makanya nanti ini dijadikan ajang untuk peningkatan kualitas pembelajaran ya. Oke. Samping memang trennya kan sekarang sedang seperti itu ya. Iya, Makanya iya, nanti iya. podcast ini juga akan Iya. di setting lah. Hmm. Ini
harus anak muda banget gitu Iya, ya. Jadi betul, Kak. jangan terlalu kaku Iya, gitu jangan ya. terlalu kaku ya, Pak, ya. Nuansanya juga harus santai tapi Santai, serius gitu mhm. ya. Berarti, Pak, ini tempat, eee, boleh digunakan oleh siapa saja ya, Pak, ya? Iya, iya, Siapa siapa saja saja, karena, heeh. terutama stakeholder SMA di Iya, situ iya, Bantarujek iya, ya, nanti betul. guru, Iya, peserta didik, mhm. mungkin juga nanti kita bisa mengundang Iya, alumni, alumni ya, Pak, ya? alumni yang sudah sukses dari sini diundang Iya, saja nanti betul. untuk mendapatkan pencerahan Mhm, kita ya. mhm, mhm. Jiwa entrepreneur mereka itu di bidang apa, suksesnya di mana gitu kan. Mhm, iya Jadi, betul, Pak. ini harus jadi media yang cukup nanti efektif gitu kan Mhm, untuk mhm. menyampaikan informasi. Diundang juga mungkin nanti bisa komite sekolah, bisa Iya. juga, tokoh-tokoh masyarakat Mhm, ya mhm. kan, tokoh-tokoh pemerintahan, dinas, diundang aja di Iya, sini intinya nanti. berbagi pengalaman yang luar biasa di sini, Pak, ya, tempat Iya, untuk berbagi pengalaman iya, yang, hebat-hebat di sini, Pak, ya? betul. Oke. Jadi nanti informasi itu bukan hanya dari guru, bukan Iya, iya, satu-satunya dari guru, iya. ya kan? Mhm, Jadi nanti pengalaman pembelajaran itu bisa juga dari masyarakat mhm, sekitar, dari mhm. tokoh-tokoh agama, Iya, tokoh masyarakat, mungkin juga LSM ya, mungkin iya. juga wartawan, mungkin juga nanti kepala desa, camat, karang taruna, ya itu kan bisa, Mhm. ikut belajar nanti, memberikan informasi sehingga Oke. anak-anak lebih konkret gitu kan Mhm, mendapatkan informasinya, gitu. iya. Dari kepolisian misalnya, dari tentara atau dari, eee, jaksa bisa saja. Iya, Pak. Jadi siapapun. Ya. Luar biasa, Pak, ternyata motivasi membangun ini kepikirannya yang di awal itu cuman, "Wah, ngikutin zaman aja." Oh, ternyata banyak sisi lain, Pak, yang terutama dalam kalau kita adanya di skup sekolah berarti, salah satu pendukung untuk PJJ, Pak, ya. Selain dari itu juga, wah, luar biasa pokoknya, Pak, tidak bisa Iya, ungkapkan dengan kata-kata, apalagi pokoknya sebentar lagi gini ya heeh, Pak Ulin, sebentar lagi kita akan Ramadan ya. iya, Nah bulan Ramadan, ini iya, bulan Rajab nih, sebentar lagi iya, Ramadan. Nah ini kan dijadikan arena untuk media dakwah iya, kan. betul, Pak, Kita iya, bisa mungkin nanti untuk menjelang buka puasa iya, ya kan, kemudian kultum juga kayak gitu, Pak, ya, kultum iya, atau misalnya, kuliah subuh gitu iya, kan, atau bisa kajian-kajian yang mhm, memang, pengajiannya kan bisa mhm, saja mhm, nanti ada pembacaan Al-Qur'an atau iya, misalnya, hadis ataupun yang lain-lain. mhm, Sehingga ini bisa dijadikan media untuk pembelajaran. Jadi, tidak harus, guru ya yang menyampaikan. iya, iya, Kayak betul, tadi misalnya yang ceramah, itu kan, anak didik kita ya, iya, jadi iya, sehingga bisa diundang ke sini, Pak, bisa ya, bisa iya, bisa dihadirkan gitu dihadirkan ya. ya, Nanti formatnya bisa juga tidak ceramah, tapi dialog iya, ya. dialog, iya, Dialog betul, interaktif yang tidak terlalu serius ya, iya. tapi juga mengena untuk anak-anak muda, ya Serius-serius kan. amat berarti ini, Pak, jenuh kalau serius-serius amat nggak Iya, ada kita, ah, segmennya segmen anak-anak muda iya, kan, Pak, iya betul, segmen anak SMA, jadi harus lebih, terjun juga ke dunia mereka. mhm, Podcast kan itu. iya, Pak. Oke, itu sekilas mengenai, tempat ini ya, room podcast ini. Pertanyaan berikutnya, Pak, Bapak ini datang, baru 3 bulan ya, Pak, ya, ke sini ya? Tapi kalau saya lihat, kalau saya perhatikan, visi utamanya itu kan ada 3 Pak, ya. Visi utamanya itu ada religius, kemudian berprestasi, dan, mampu berwirausaha ya, kewirausahaan. Saya mau tanya satu-satu ini, Pak, ya. Boleh ya tentang Ya visi-visi ya, ya, Pak? silakan silakan. Oke. Tentang prestasi dulu nih, Pak, ya. Soalnya ini baru dua bulan ke belakang berarti ya, Januari, Februari. Yang Januari, postingannya mangprang sekali, Pak, di sosial media ya. Dipajang siswa 1, 2 sampai berapa puluh siswa dipajang dengan medali-medalinya itu, membuktikan bahwa, eee, sekolah kita di pinggir tapi nggak pinggiran gitu, Pak, ya. Di kampung tapi nggak kampungan. Apa yang Bapak lakukan gitu, Pak, tentang prestasi ini? Ya, sesuai dengan visi SMA Negeri 1, Bantarujek, tadi Iya, religius, jadi mewujudkan peserta didik yang religius, berprestasi, dan berjiwa iya, kewirausahaan. Nah, tentunya 3, komponen, visi ini, keinginan bersama, niat bersama, mmm, ini kan juga, eee, harus segera diimplementasikan. Jadi mhm, seperti apa nanti,
kelompok religius, kelompok berprestasi, juga kelompok kewirausahaan. Jadi kita menginginkan agar itu sesegera mungkin tercapai. Meskipun di visi 2024. Tapi sesegera mungkin, kenapa tidak mesti nunggu lama gitu. Iya. Jadi makanya 2 bulan terakhir ini kita sudah bisa menyaksikan bersama bahwa anak-anak kita sudah bisa bersaing, Iya. ya kan, dengan Level nasional. level nasional. Bukan kabupaten, apalagi kecamatan, Pak, ini jadi nasional. artinya Luar anak-anak biasa, sudah Pak. potensi ya, dan saya Iya. sangat mengapresiasi kerja keras para Guru pembina, ya, para para pembina pembina ya. KSN kan, mungkin Luar biasa, Bapak Pak. juga sering lihat bagaimana aktivitas para pembina ya dalam menggodok Iya. atau melatih terus para murid-murid kita yang khususnya di bidang KSN gitu ya. Jadi ini sudah menunjukkan hasil. Iya. Nah, saya perintahkan jangan menunggu KSNK yang apa namanya difasilitasi oleh dinas Ya, yang setahun sekali yang berarti, Pak, lama ya. itu kan Iya, yang setahun sekali lah, agak lama juga. Makanya event-event apapun yang ada yang bisa diikuti, ikuti. Apalagi sekarang kan sistemnya daring ya banyaknya, Iya. jadi tidak terlalu mengganggu. Dan itu adalah ajang uji coba, gitu ya, ajang uji coba. Karena mereka kalau sudah bisa meraih medali emas misalnya di ajang yang seperti itu, yang seluruh Indonesia ikut, kepercayaan dirinya kan naik. Mentalnya ya kan? pasti. Mentalnya sudah mental Iya, juara, iya, ya kan? sudah Jadi mental nanti juara ya. pada saat mereka terjun di kompetensi yang resmi, nah itu sudah, oh saya sudah ini kan, pede ya, pedenya udah dapat ya. pede aja dulu yang dapat ya, iya. pede aja karena mereka tapi terus tidak juga kepedean gitu ya. Tidak jadi jumawa gitu ya dengan pede tersebut. Ada kepedean yang memang mereka sudah persiapkan. Iya. Jadi mentalnya sudah mental juara. Iya, gitu kadang-kadang kan kita juga kalau misalkan kita tahu tentang beberapa hal, tentang banyak hal, tetapi ketika datang, wah, orangnya ini misalkan mental jadi down gitu ya, jadi drop. Iya. Hilang semuanya gitu ya. Jadi itu kan ini bisa apa namanya? Mengurangi juga konsentrasi iya, kan. pastinya Pak, tentunya jadi, Pak. Itu yang penting. Makanya kemarin ketika kita ada pertemuan dengan orang tua yang punya medali sampai 28 Iya, sampai wah itu banyak luar banget. biasa. Kita Iya. undang orang tua hebat, orang tuanya diundang, di medali anaknya kita. Kebanggaan ya, kebanggaan tersendiri bagi. Insya Allah lah saya yakin juara semua karena memang dukungan orang tuanya juga sudah bangga Iya, ya kan. luar biasa Doanya juga sudah Ini mustajab ke orang tua itu. terakhir itu kan ketika ada ini dengan orang tua itu Januari akhir ya Pak ya, Januari akhir. Kemudian di Februari awal dan pertengahan seksi yang mengurusi prestasi mengupload lagi, banyak lagi muncul lagi. Gitu. Pokoknya amazing, malah luar biasa. Ya, jadi kalau kita kerja keras, kita benar-benar niat baik, ya kan, tapi terukur. Jadi jangan hanya keinginan aja, tapi tidak terukur. Keinginan saja tanpa ada implementasi gerakan, yang apa yang kita lakukan ya kita nggak akan bisa jadi juara. Ya. Karena juara itu nggak bisa instan. Pendidikan Proses, itu bukan pendadakan. Iya, pendidikan gitu ya. bukan pendadakan, luar biasa. Jadi pendidikan itu bukan pendadakan. Jadi harus benar-benar terprogram, ya kan? Terprogram latihannya, bimbingannya. Mendidik tidak bisa mendadak. Jangan mendadak, ada mendadak tiba-tiba jadi juara, ya kan? Juara itu, latihannya bukan main ya. Untuk menjadi seorang juara ya. Kalau mendadak ikut, kecuali mendadak dangdut ya, itu juga acara di sana itu Mama. Juara ya kan, makanya ini penting ya. Saya sangat apresiasi pada guru, pada anak-anak yang memang luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bersaing lah dengan sekolah-sekolah yang sudah mampu ya, kita juga mampu. Reward tentunya ada apa ya buat guru, buat pembimbing ya? Saya sudah membuat surat keputusan. Dibuat sebuah surat keputusan. SK-nya sudah ada. Wow, buat para pembimbing, buat para siswa nih harus semangat, ini udah disiapkan nih ya. Bukan hanya cerita, bukan hanya janji. Iya. Tapi saya sudah tanda tangan keputusannya. Jadi
nanti kalau ada yang juara nggak usah nanyain Iya. lagi ke saya, Pak, harus dikasih tidak, sudah ada aturannya. Iya. Ya jadi Kalau bahasa Sunda Kak ini ya, buktos sanes waos gitu Pak ya. gitu. Jadi Iya. kita dari sisi regulasi harus menyiapkan ya. Saya Heeh. sebagai pimpinan sekolah harus menyiapkan. Jadi Iya. jangan keinginan aja jadi berprestasi tapi dukungan yang lain nggak ada gitu Iya. kan. Kita sudah buat dalam suatu keputusan misalnya juara kalau di tingkatan kabupaten, kemudian Iya. provinsi, nasional, mana yang resmi, mana yang non resmi, maksudnya non Mhm. resmi itu tidak oleh dinas ya kan, Iya, itu iya. tetap diapresiasi, cuma mungkin nilainya berbeda. Iya. Yang penting apresiasinya itu Yang Pak ya. penting ada, ya Iya, apresiasi itu apresiasinya tidak perlu besar ya, iya. karena kalau banyak terus besar juga repot Iya kita, yang penting repot. ada Nanti aja. semuanya berprestasi ya Iya, Pak ya. yang penting ada dan diseleksi memang yang Iya. betul-betul ya, Iya. jadi sekolah sudah menyiapkan gitu ya, Oke. bukan hanya untuk siswa tapi untuk gurunya. Iya, bukan hanya untuk siswa tetapi untuk gurunya juga semangat ya buat Semangat, makanya guru dan buat melatihnya juga siswanya. semangat kan Iya. gitu ya. Jadi, sehingga nanti akan lebih Heeh. baik ya. Kita Iya. perlu menghargai lah, meskipun tidak seberapa tapi Iya. ada. Heeh. Oke, itu yang pertama visinya. Panjang juga penjabarannya ya visi yang pertama. Yang kedua nih Pak, yang tentang religius ya Pak ya. Religius ini, sudah nampak nih di awal-awal kepemimpinan Bapak. Kalau pagi-pagi gitu pemandangan pas masuk datang di lobi kita di sekolah kita ini ya, anak-anak udah antri untuk melaksanakan sholat duha nih ya, udah luar biasa ini Pak ya. Meskipun masjid kita kapasitasnya ya terbatas gitu ya, mereka rela antri gitu ya untuk melaksanakan, program tersebut ya yang dicanangkan oleh Bapak gitu. Kemudian yang kalau mungkin duha sekolahnya juga ada Pak ya, belum, spesial tapi banyak gitu ya di sekolah lain juga ada gitu ya. Ini yang dicanangkan oleh Bapak itu kan yang pesantren-pesantren itu Pak, apa sih Pak pesantren yang dicanangkan oleh Bapak? Ya, untuk program religius, Heeh, di samping yang memang sudah ada ya, iya seperti sholat duha, iya, misalnya sholat tadarus Jumat, Al-Quran, tadarus, kegiatan sholat Jumat, Jumat ya. berkah ya, terakhir Ya, kemarin Jumat berkah. itu saya menggagas yaitu petuah. Petuah. Petuah, petuah itu singkatan Oh dari singkatan. Pesantren Sabtu Ahad. Oh pesantren Sabtu Ahad Nah itu, Petuah ya. ya ini memang masih dalam proses perencanaan ya, Mhm, belum eksekusi, karena memang kita kemarin terhalang oleh pandemi ya, iya pandemi ya. belum berakhir gitu, Mhm, sehingga program ini mungkin nanti kita lihat situasinya, mhm, mudah-mudahan sesegera mungkin bisa dilakukan. iya. Pesantren Sabtu Ahad. Jadi Oh, konsepnya begini, anak-anak itu kan eh, kalau ditawarkan kepada peserta didik, siapa yang mau ikut pesantren? mhm, Itu yang ikut pasti orang-orang yang sudah iya. soleh, ya kan? Yang itu aja Nah, yang pasti itu ya, aja, yang heeh, sudah jadi, yang sudah soleh lah katakan begitu. heeh heeh, Nah, sehingga konsepnya bukan begitu, iya. tapi jadi nanti ada kewajiban per kelas, jadi bedol kelas, Bedol pokoknya kelas. semua satu kelas itu mesti ikut, tapi bergiliran. Mhm. Nanti mau yang soleh, mau yang Semuanya juga mudah-mudahan supaya soleh ya, semuanya tapi nanti proses awalnya inputnya yang ikut, soleh yang gitu. Sehingga nanti setengah soleh masuk semuanya wajib sehingga ya, nanti semua bisa ikut, gitu heeh, ya. Jadi nanti ada giliran lah, bergiliran, iya, kemudian mereka datang hari Sabtu, kemudian pulangnya hari Ahad. Jadi pulang hari Ahad, Sabtu pagi, dia nanti bermalam di sini mhm, sampai kepada Ahad mungkin siang Ahad siang pulang, pulang gitu ya. ya, Jadi ada kegiatan baca baca Al-Quran, baca iya, kitab kuning, mhm, kemudian dibangunkan untuk sholat tahajud, mhm, ada muhasabah, begitu iya, kan, ada kajian subuh, itu duha, kemudian juga diselingi nanti dengan outbound, iya ya, jadi outbound ya, supaya lebih menarik untuk hari mhm, Sabtu, hari Ahadnya. Nah itu program yang insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. mhm, Tapi sekarang yang sholat duha, kemudian Jumat berkah kan itu sudah jalan ya. sudah berjalan ya, Tadarus dan sebagainya tadarus itu sudah sudah berjalan ya, berjalan.
Iya, dengan baik. dengan dengan sangat baik. Alhamdulillah di perkelasnya juga sudah karena kita kapasitasnya segini jadi dibatasi lah untuk melaksanakan program-program yang tadi gitu ya. Eee, dan untuk pesantren Sabtu Ahad ini berarti kalau saya simpulkan anak dipaksa dulu ya, dipaksa, Mhm. nanti biasa ya, nanti butuh mungkin gitu Pak ya, Nah, ujung-ujungnya harus butuh ya? itu, karena saya sudah Heeh, punya pengalaman dulu iya, ya sebelum di heeh, sini, itu anak malah nanya, iya. "Pak kapan petuah lagi? Pak kapan Oh petuah lagi?" Gitu gitu, ya. Karena iya, kan bergiliran ya, iya, jadi tidak tiap minggu kan heeh, kasihan juga kalau tiap minggu ya. iya, Sehingga anak itu mungkin ada kerinduan lah, iya ada rindu, butuh kerinduan, ya, betul. keinginan untuk, mengikuti sehingga Meskipun awalnya dipaksa gitu ya Pak awal-awal ya, dipaksa tapi kalau sudah terjun itu, oh ternyata seneng banget enak ya, nih gitu ya. enjoy gitu ya, Nggak kayak pesantren yang, nggak oh yang dibayangkan dibayangkan ya, gitu kan, itu lebih heeh, lebih enjoy, iya. bisa apalagi bisa podcast-an kayak gini, Lebih bisa ini ya, bisa lebih ada outbound-nya gitu kan, heeh, sehingga anak-anak mungkin lebih menarik gitu. Karena itu bungkusnya memang dibuat semenarik mungkin sehingga, oke, mereka senang gitu. mhm, baik. Kalau untuk makan dan sebagainya kan mereka bawa bawa Iya, sendiri bawa kan, sendiri ya. Mungkin bekal. untuk yang hari ke-2-nya bisa ngaliwet baik itu ya, Ah, Pak, ya, gitu, bisa belajar ngaliwat heeh, atau misalnya nanti, heeh, bisa disiapkan iya. gitu. Sambil sambil kalau perempuan kan belajar piraku, Iya, perempuan bisa nyisik bawang-bawang acan makan gitu, Pak, nah ya. itu, iya itu. Iya, oke. Yang ketiga ini, Pak, yang ketiga dari visi Bapak ini tentang, berjiwa wirausaha nih. Saya lihat nih, Pak, di depan kelas ya, satu kelas itu di depan satu kelas itu ada 4 ember, Pak. Mmm, Ember itu buat apa sih, Pak? ya itu Heeh. namanya budik damber ya, budidaya ikan di dalam ember. Oh, budidaya Ikan ikan dalam lele ya, ember, ya. ikan lele, budaya ikan lele di dalam Mhm, ember. Jadi di situ nanti di samping, eee, kita beternak lele, nanti di iya, atasnya ada, sayur, iya, kangkung ya, mhm, biasanya kangkung. Tapi, sayur-sayur yang lain juga bisa. iya, Jadi nanti ada panen lele dan panen. panen lele, panen Jadi kangkung. ini, konsep budidaya ikan dalam ember yang mungkin sudah banyak dikenal ya di Mhm, masyarakat, mhm, itu sangat efisien ya untuk yang punya lahan sempit gitu mhm, di rumah, iya, tidak perlu bikin kolam kalau mau memelihara ikan, tapi mhm, cukup di ember aja, di ember yang ember ya, 80 liter ya ya, yang agak itu gede-gede ya. ya, ember gede ya? Nah, ember 80 liter itu kalau secara teori memang bisa masuk 80 ekor lele. 80 ekor, Nah, cuma, kepadatannya biasa terlalu tinggi karena itu iya, butuh aerator maka, dikurangilah, antara 30 sampai 50 ekor yang oh, sebesar jari kelingking ya. iya, Dan itu, eee, nanti budidaya ikan lele ini bukan hanya memelihara ikan, mhm, tapi juga mengolah hasil mhm, panen. iya, Jadi membuat produk-produk makanan dari ikan lele. mhm. Tadi sudah diuji coba nih, sudah semuanya Iya, merasain, tadi ya sudah kan. nyobain Enak saya, juga Pak, ya. iya enak, Itu alhamdulillah, luar bacile katanya, biasa, iya, bakso aci lele. iya, Ya, uh, luar biasa tadi, para tamu undangan semua heeh, menyatakan ini enak, enak Pak, gitu. Jadi artinya, eee, kita tidak akan menjual lele utuh ya, lele utuh, apalagi yang masih ini kan murah kan harganya. iya, Tapi kalau sudah jadi bakso, heeh, wah bisa, nilai jualnya ya, nilainya nilai bisa lebih jualnya tinggi. heeh, Apalagi kalau steak, lele, kemudian ada nugget mungkin nanti, ada juga, lele crispy kan gitu ya. Kalaupun mau jual lele utuh ya mungkin lele siap goreng iya, gitu, sehingga yang sudah ukuran pecel lele ya gitu ya? Heeh, sudah diberi bumbu tinggal goreng. Jadi nanti heeh. nilainya juga akan lebih tinggi. Berarti ini lebih lebih ke siswa ya yang diinikannya, Pak, ya? Iya, siswa Heeh, nanti harus dilatih iya, gitu, supaya memiliki jiwa mhm, kewirausahaan. Karena ada pelajarannya kan di iya, kewirausahaan. Jadi iya, nanti ini akan lebih intensif lagi. mhm, Mungkin nanti setiap hari Sabtu gitu mhm, kan ada khusus ya tambahan, program pelatihannya iya, gitu ya. Sehingga bahkan nanti kita mungkin kalau di SMK itu ada teaching factory-nya, ada kantornya, iya, ada pabriknya lah gitu ya. mhm, Nah, kita bisa mengikuti jejak, mungkin seperti itu mhm, ya. Meskipun SMA tapi tetap, iya, kita mesti membekali peserta mhm, didik untuk, eee,
hal-hal yang sifatnya membangun kemandirian, Iya. gitu ya. Karena tidak semua melanjutkan kuliah. Iya iya Itu pastinya, Pak. persoalannya. Iya, persoalannya itu Jadi ya, kan Pak, ya, ada heeh. 60% yang nggak melanjutkan kuliah, ya itu Yang 40%-nya artinya mau ke mana, mau apa gitu ya. 60%-nya harus disiapkan oleh kita, Iya, betul. pelatihan, Siapa tahu di sini keterampilan. nanti ada yang jadi bos gitu ya, bos lele Iya. keluar dari sini. Kemudian idenya dari mana? Dari SMA Banten Jog. Wah, luar biasa, Pak, ya. Kita harapkan begitu ya, Iya iya. semuanya memiliki jiwa kewirausahaan yang baik Heeh. sehingga akan mandiri, akan sejahtera, begitu kan, begitu ya. Oke, dari tadi Pak yang 3 visi. Kemudian tapi Pak kalau saya lihat, Bapak tidak menyantumkan, sarana di sini ya. Tetapi kalau dalam 2 bulan ini, alumni aja ya, siapa aja yang belum pernah ke sini dalam waktu 2 bulan ini, pastinya pangling, Pak. Tapi kenapa nggak dimasukkan ke visi gitu, Pak? Padahal ini panglingnya luar biasa, lihat taman-taman di sana, kemudian ruangan-ruangan jadi berbeda, ada masjid juga, luar biasa, Pak, interiornya. Ya, begini ya, jadi sarana prasarana itu pendukung pencapaian Heeh, visi, iya ya. iya Contoh misalnya ini nih, ruangan podcast. iya, ruangan podcast. Kan dalam visi tidak membangun ruangan podcast Heeh ya kan, heeh, tapi yang kita bangun adalah prestasinya. prestasi, iya. Artinya prestasi itu bisa diciptakan, dilahirkan, Mhm, kalau kita menyiapkan prasarananya, iya, ya kan? Ini prasarana untuk mencapai visi, mhm ya kan? mhm, Sehingga media pembelajarannya kita siapkan, iya ya kan? Arena untuk mereka berlatih kita siapkan. Seperti misalnya tadi ruangan, ya kan? Ruangan-ruangan iya jadi lebih modern, ya iya, kan, lebih indah. Itu lebih kan nyaman, nanti kenyamanan bekerja untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk TU, untuk semuanya, anak-anak, itu ya yang akan membuat kita nyaman di sekolah. Dan mhm, itu cikal bakalnya prestasi, prestasi, iya ya. Karena dia akan fokus bekerja, iya. ya kan. Tapi kalau suasana di sekolah Kurang nyaman, nggak enak. hayangna hayangna balik wae ya kan, Iya, ya kan tidak nyaman kan di sekolah, ngapain gitu heeh, lama-lama di sekolah kan nggak nyaman gitu. Sehingga heeh, nanti pikiran kita akan ke yang apalagi nih kita kan heeh, gitu. Sehingga kenyamanan bekerja ini penting ya, dalam mencapai prestasi. mmm, Sehingga saya berupaya untuk melengkapi sarana ini supaya memang kita nyaman iya, bekerja, betul, nyaman, kemudian bisa berpikir yang lebih jernih, bisa menciptakan ide-ide yang baru, itu iya, kan memang, ya heeh, dari kenyamanan berpikir, iya, ya kan. Kalau kita, bekerja aja nggak nyaman gitu ya, boro-boro mhm, mau mikir yang mhm. lebih jauh ya kan, Iya, mikirnya itu ingin pulang saja gitu, betah gitu, udah Pak, ya. betah gitu kan, ya Heeh, jangan begitu. Sehingga nah ini, meskipun saya mulai dari sini ya, ruangan-ruangan utama dulu, nanti anak-anak juga harus begitu. Jadi mereka dibuat senyaman mungkin. Makanya sekarang sedang berjalan pembangunan penataan taman ya, mhm, iya, yang akan aman, Pak. lebih indah sehingga kalau bisa sih ya spot-spot yang instagramable Instagramable gitu ya, gitu iya kan. betul, Kita Pak, sehingga betul. anak-anak bukan hanya mau berfoto tapi Heeh mereka bisa membaca buku heeh, dengan nyaman ya iya kan. iya. Bisa ke sekolah itu aduh ya, ya Iya, tidak hanya jadi taman yang indah dilihat oleh mata, tapi bisa jadi taman edukasi juga nanti ke depannya, Pak, Itu ya? taman edukasi, Iya, taman untuk belajar membaca, mhm mhm. belajar sehingga mereka nyaman lah gitu. Nah, ini penting untuk, kita siapkan, Iya, kalau ya. dulu kan spot fotonya misalkan, di beberapa titik saja, sekarang di hampir semua titik bisa dibikin ini ya, spot foto yang luar Iya, biasa gitu ya. bahkan nanti saya berencana setiap kelas itu punya spot Oh, yang mereka iya, buat ciri sendiri. khas Nah, sendiri gitu ciri ya, khas ciri khas sendiri, kelas ya. jangan semuanya dari sekolah yang bangun Heeh ya, yang heeh. utama-utamanya aja lah gitu kan. Iya, Nanti yang spot-spot di depan kelas kreativitas dibangunlah mereka berarti ya, kreativitas sambil membangun mereka. kreativitas, Membangun heeh, kreativitas, bikin spot foto yang kira-kira heeh. instagramable. Instagramable lah kalau zaman sekarang mah Gitu, udahlah, sehingga nanti patokannya itu. mereka sendiri yang, akan berkreasi begitu ya, sehingga tingkatan inovasi mereka ya kita uji juga gitu. Iya, Jadi betul.
ini kita bangun agar, tapi kita beri contoh dulu kan, Iya. sudah beri contoh baru mereka juga akan terinspirasi. Kalau nggak diberi contoh mah susah, Pak, ya? Susah, makanya yang susah itu sekarang adalah Memberi cari contoh. teladan itu, Iya, siapa yang harus kita iya teladani, kan betul. gitu ya. Makanya guru-guru mungkin dimulai dari pimpinan, itu harus Iya. menjadi teladan yang baik gitu ya, Heeh. dari beberapa segi, sehingga tidak perlu diperintah, mereka ya sudah melihat ya kan, contohnya yang konkret, ya mereka ikuti, kan begitu. Iya. Berbicara tentang Instagramable, berarti Bapak kalau tahu Instagramable berarti Bapak orangnya update tentang sosmed berarti, Pak, ya? Ini Ya, mungkin ada yang belum tahu nih ya, kalau ini, yang ada di depan saya ini Bapak kepala sekolah ini punya akun YouTube ya, yang subscriber-nya 71.000 lebih ya, 71.000. Saya mau ngumpulin 1.000 aja susah, Pak. Ini 71.000, luar biasa. Facebook punya, Instagram punya, pokoknya ya kekinian mengikuti zaman ya, Pak, ya? ya Heeh. memang kan itu media sosial ya, media kan begini bagi saya, media sosial itu harus juga membantu pekerjaan kita, Iya, kan, harus membantu pekerjaan kita, membantu juga mensosialisasikan program-program kerja kita. Ini bukan untuk ria ya, tapi iya, kan kita itu harus membangun yang namanya personal branding. Ini personal penting branding. ya, Iya, ini kuncinya personal branding. Kita harus bagaimana membuat brand diri kita itu, oh ini keren nih, misalnya bisa diikuti nih ya, bisa mhm, dicontoh nih gitu kan, mhm, kita sudah melakukan sesuatu yang best practice, kita bisa dijadikan teladan untuk yang lain gitu iya, kan, dan kita juga akan mendapatkan pengalaman yang lebih dengan bersosial media, mhm, asal ya itu tadi niatnya baik, niatnya baik, apa yang kita upload juga yang baik-baik iya, saja, ya upload kan, yang baik, ya, jadi nilai ibadah nanti, nilai iya, dakwah, ya iya, kan, tidak terasa kita dakwah itu nggak perlu harus jadi ceramah, jariah ya, Pak, ya, berarti jari-jari ya? sama kita karena kalau sesuatu itu kelihatan baik, kemudian Mhm, diikuti oleh lain yang berbuat baik, kan itu jariah, iya, sedekah jadi jariah ya kan? jariah ya, Pak, ya? Dia akan terus mengalir selama misalnya orang mengikuti kita gitu kan. Mhm, Sehingga eh, gunakanlah media sosial itu ya dengan baik, mhm, dengan niat baik dan semua kebaikan. Karena iya, ini contoh misalnya tadi ya, mohon maaf, YouTube saya itu 70 ribuan lebih ya iya, subscribernya. iya, Artinya kita punya jamaah iya, pengajian coba, 70 iya, ribu, ya kan? iya, betul, Coba bayangin dengan yang hanya apa eh, pengajian rutin yang iya, 10-20 orang misalnya iya, di musala ya kan. menang saya capek bikin Ah, itu ngomong kan gitu, susah gitu kan ya. iya, Sekarang kita punya jamaah nih heeh, 70 ribu, ya kan. 70.000 Jadi iya, sekali kita ngomong aja gitu kan. mhm, Coba bayangin kalau iya. kita ngomong ke jelek-jelek gitu ya. Kalau 10%-nya aja berarti 7.000 ya Ya yang 1000 ya iya, 10% aja gitu heeh, sudah kalau 7. 1% 700 Nah, itu iya, artinya kita ini berdakwah sudah luar heeh, biasa gitu. luar Jadi media biasa, sosial itu pakailah dengan untuk berbuat baik. Kan berbuat baik itu banyak, tidak perlu iya, harus ceramah agama ah, saja. Bagaimana menjaga lingkungan yang baik, bagaimana misalnya menikmati keindahan alam sehingga kita pandai bersyukur, ya kan? Menikmati makanan yang baik, kemudian cara memakannya gimana, dan seterusnya. Nah, banyak iya, yang hal-hal yang bisa kita share, yang iya, kebaikan-kebaikan gitu ya. iya, Jangan hal-hal yang jelek aja yang ini nggak ada nilai tambahnya. Kan iya, kita sebagai orang Islam, apalagi yang punya giroh dakwah ya, hal-hal yang baik yang kita sampaikan. Tapi kalau betul, kita punya medianya sendiri kayak kita punya TV sendiri kan, iya, ngopo dakwah tiap hari juga boleh gitu kan. Siapa yang iya, mau ngelarang ya kan? niat baik udah jadi amal baik ya, Pak, Sudah ya? jadi amal Heeh, baik gitu niat kan. Kita baik, punya TV-nya sendiri, kemudian jamaah kita sudah punya banyak gitu heeh, kan. Artinya dimanfaatkanlah itu gitu betul, ya. betul, Di samping juga ya kita tentunya kalau sudah profesional ya YouTube juga memperhatikan kan. ya pasti, Pak, ya, Gitu. berarti gajian nggak sekali, Pak, ya? Iya, kita gajian. Gitu kan, ya, makin banyak subscribe, makin banyak iklan kan, makin banyak juga nanti Heeh, kan penghasilan kita. luar Itu benar biasa, itu apa yang disampaikan ya, bahwa udahlah heeh, nggak usah mikirin yang
honor ya. Heeh. Kalau kita ceramah, oh Iya. nyono datang sendiri. Iya, datang sendiri ya. Ngapain mikirin honor kan? Belum lagi diomongin orang gitu, omongin tetangga, omongin yang lain-lain ya kalau jadi, penceramah yang terjun langsung gitu ya. Iya. Iya, Jadi luar makanya biasa. kebaikan-kebaikan itu bisa disebar. Nah, media sosial itu pakailah untuk kebaikan. Ya, punya Facebook Anda ngajak orang berbuat baik atau nge-share hal-hal yang baik, ya kan? Ya kan bisa menjadi contoh lah bagi mereka, ya kan, bagi orang lain. Bagi viewer kita atau follower kita ya. Sehingga nanti kalau hal itu penting dan menurut mereka ini penting kan ditonton, Iya, ya kan? pastinya. Akhirnya makin banyak yang mendengarkan apa yang kita ceritain, apa kita lihat, itu kan jadi dakwah, ya. Betul. Bayangkan kalau kita berdakwah dilihat oleh 70.000 orang itu, pahalanya banyak, ya. Pahalanya luar Asal biasa. memang niatnya baik. Podcast ini ya, coba dikembangkan terus jadi media dakwah. Nggak usah ngurusin dari mana nanti honor saya. Nanti honornya datang sendiri. Honornya Ya. datang sendiri. Jadi saya dulu nggak berpikir gimana ya, tapi kerjakan aja, gitu kan. Nanti juga kalau sudah makomnya itu, Iya, uang itu datang sendiri ya. saya nggak butuh nih, datangnya sendiri. Ya kan? Kita nggak pernah lihat malah masuk sendiri kan uang Iya. itu. Meskipun kita nggak butuh ceritanya ya, nggak butuh tuh bukan berarti ini. Artinya ya tiba-tiba kan masuk ya kan. Iya. Nggak usah nanda tangan, nggak usah itu ini uang itu ada. Tapi Artinya perjuangan untuk ke 70.000 itu kan luar biasa, Pak, ya. ya, Asal kitanya mau aja. Mungkin kan di awal-awal sama dengan saya yang, ya, pemula ketika, iya. bermain YouTube itu cuma 1 orang, 3 Tak orang, ada 5 orang. kesuksesan tanpa perjuangan. Iya. Semuanya harus diawali. Ya Heeh. saya juga kan mulai dari nol, dari satu, dari dua Iya, kan, tidak iya, tidak tiba-tiba jadi 70.000 heeh. sekian ya, tapi meskipun 70.000 masih sedikit ya, lain sudah puluhan juta. Artinya tapi ini kan terus berproses, terus naik ya. Artinya untuk kelas kita ya cukuplah. Artinya ke teman-teman, guru, anak-anak muda kita ya, murid-murid kita, ayolah gunakan media sosial yang gratis ini itu sebagai lahan ibadah, lahan untuk berdakwah, Betul. lahan untuk bahkan juga lahan untuk pekerjaan nanti ya. Betul. Sekarang YouTuber itu bisa lebih gede gajinya dibanding dengan presiden ya. Iya, betul, Pak. Bisa atau menteri gitu, atau mungkin kepala sekolah apalagi ya. Makanya yang di kota-kota sana tiap hari, Pak, Oh ngupload. iya Iya. gitu kan ya, artinya Heeh. ya sudah bisa dijadikan pekerjaan nanti sebagai Iya, konten iya, kreator. konten kreator. Makanya ini adalah di dalam rangka juga mempersiapkan mereka di masa yang akan datang. Jadi udah ada bekal ya, Ada udah bekalnya, bekal. kalau nggak dibekali nanti Heeh. autodidak saja kan ya. Minimal tegempur lah ketika berhadapan dengan Nah, mikrofon gitu iya, ya. iya kan. Ketika kita sebagai YouTuber ataupun misalnya sebagai apalagi guru ya, Heeh, artinya kita harus berlatih, iya, ya kan? Harus berlatih bagaimana ngomong di depan kamera. Kan tidak semua orang bisa. iya, Ada orang yang ngomong paduwe kan nggak nggak jelas ini, ini sedang ngomong apa gitu kan. betul. Nanti subscriber kita bisa lari terbit semuanya Bisa ini unsubscribe. di-subscribe. Gitu. Iya, harus berlatih, Iya, belajar gitu kan. oke. Tidak ada yang apa instan, mendadak, tiba-tiba, tapi semuanya berproses, berlatih, Iya, trial and error kan heeh. begitu. Adatna ya, Pak, ya, gitu. Adat. Nah, untuk kudu hayang ayeuna ujug-ujug sukses atuh, ya Sempurna kan? ya. Saya 2013 sudah jadi YouTuber. 2013 Berapa prosesnya tahun panjang Kak? ya, hampir 10 tahun, hampir Iya, iya 1 sudah dekade. 10 tahun. Artinya segitu sebetulnya termasuk terlambat ya, karena kita tidak terlalu fokus kan di artinya, tapi kita syukuri. Iya. Ini Pak, ini tempat yang spesial, berbicara dengan orang yang spesial, dan ternyata berbicaranya itu di hari yang spesial gitu Pak ya. Ini saya mau ngucapin selamat ulang tahun Oke, buat terima Bapak kasih, ya. terima kasih, terima Semoga kasih. sehat Pak, Amin, panjang amin. umur, kemudian lancar segala bagja dunia akhirat Pak lah Amin, ya. amin. Terima kasih doa semuanya. Iya, Pada kesempatan ini saya ingin heeh, mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mengucapkan iya, selamat ya. heeh, Ucapannya heeh. saya Luar nambah biasa. berkurang ini usia saya ya. Sekarang sudah jadi
tadi anak-anak juga semuanya, aduh Mhm. saya sangat terkesan, Iya, terharu luar ya, biasa Pak ya semuanya sambutan dari anak-anak Pak ya. dari Heeh, rekan-rekan guru, iya. bahkan sempat di-prank juga tadi Iya. saya. Aduh, saya sangat, terkesan lah betul-betul ini Hebat aktingnya Pak ya, aktingnya teman-teman itu karyawan luar SMA biasa, Bantarusi ini heeh. aktingnya Jadi hebat ya. artinya ini suatu kejutan juga bagi saya di hari, Heeh, hari apa, spesial Pak ya. spesial, hari Heeh, ulang tahun ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan ya, kita bisa amin amin. launching podcast, Heeh, bisa syukuran apa, beberapa ruangan yang sudah selesai, kemudian juga ada yang purna bakti juga ya, iya, hari ini Pak Muhlisin selamat heeh, ya, sudah menuntaskan iya. tugas negaranya selama Terima kasih buat Pak 29 tahun. Muhsin ya. Heeh, Terima kasih Pak, Muh yang sudah membaktikan diri untuk bangsa dan iya. negara. 29 tahun itu bukan waktu yang Iya Pak, sebentar ya. saya umur 29 Pak, Ya, berarti jadi seumur saya. seumur Pak Ulil itu ya, Pak Muh itu di sini Heeh. karena muridnya juga mungkin ya Iya dulu itu. muridnya Pak, saya muridnya. Muridnya udah jadi guru nih, jadi Pak Muh selamat ya. Heeh, Semoga menjadi amal jariah bagi Bapak. Mohon maaf dari saya, iya barangkali banyak kesalahan. Gitu ya. iya. Ini, pertanyaan terakhir Pak ya, Boleh, pertanyaan boleh. terakhir tapi ini Bapak harus, jawabnya ini harus cepat ya Pak ya, Cepat ya. nggak boleh mikir Pak, Boleh. Bapak ya. Asal jangan yang susah-susah Iya nanyanya. enggak Pak, ini, pertanyaannya seputar makanan ini ya Pak Nah, ya, seputar boleh, makanan boleh, ini Pak, boleh, oke. boleh. Pilih satu Pak ya. Pilih satu. Oke, Oke, siap. pilih kopi atau susu Pak? Susu, Susu. Kemudian pilih, jus atau es kelapa? es kelapa, Es kelapa. Nasi liwet atau nasi padang? liwet, Nasi liwet. Pakai tangan atau pakai sendok? tangan. Pakai tangan. Oh, terima kasih Pak, nggak banyak yang ditanyakan, cuman itu aja. Berarti mungkin, di lain kesempatan setelah ini kita bisa, eee, ngeteh atau nyusu ya, nyusu kemudian sambil, menunggu makanan liwet, disediakan es kelapa, nanti makannya sama tangan. Itu pertanyaan jebakan sih Pak, Oh iya. barangkali itu bisa jadi rekomendasi buat makan sore nanti atau makan besok nanti Pak ya. Iya, iya. Oke, terima Kebetulan kasih Pak. sekarang banyak makanan ini, Iya, nanti ada alhamdulillah Pak, melimpah tumpeng, ruah. ada Heeh, segala macam, silakan bagi yang mau makan, di sini lalu disediain banyak nih ya. heeh. Makasih pada I semuanya yang i sudah apresiasi ya. iya Saya nggak iya. bisa membalas dengan, apa-apa, Iya, ucapkan terima kasih saja, semoga Allah membalas kebaikan amin Bapak, amin Ibu, anak-anak semuanya amin. untuk, apa yang sudah diberikan ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Ya, Bapak ya, sama-sama. udah panjang lebar, udah ngobrol yang bermutu ya, yang luar biasa obrolannya dengan yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bantarucek, kepala, eee, inspiratif tingkat nasional ya, tingkat Oke, terima nasional. kasih. Heeh, terima kasih. Nanti lain waktu Pak bisa bertemu lagi, bisa ngobrol lagi di sini apa ya, dengan tentunya dengan tema-tema, yang kekinian ya dan tema-tema yang, luar biasa gitu Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga Bapak tetap sehat, Amin. tetap berkarya, tetap berinovasi untuk kemajuan khususnya di sini ya, di SMA Negeri 1 Bantarucek. Ya, Ya, terima kasih Pak ya. terima Oke. kasih. Nah pemirsa itulah, tadi bincang-bincang saya dengan yang terhormat Pak Kepala SMA Negeri 1 Bantarucek. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadi inspirasi tentunya ya, jadi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.